Ya, pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita sedang unboxing sebuah produk yang kalau saya lihat di sebuah situs, warna dan bentuknya cantik sekali. Kita akan lihat dan kita unboxing produk ini. Ya pemirsa, di pagi yang cerah ini, meskipun sering sekali terjadi hujan ya saat ini, sekitar jam 3 siang itu biasanya sudah hujan deras hampir tiap hari. Nah, kita hari ini kedatangan sebuah produk yang akan kita lihat bersama-sama. Semoga seperti yang dilihat di sebuah situs dan sama ya dengan yang kita beli. Nah, ini bungkusnya double-double, yang terakhir ini bungkusnya kertas, ini yang terakhir. Jangan-jangan sabun mandi ini ya. Ini mirip sekali sabun mandi. Kita lihat bersama-sama, moga-moga bukan sabun mandi ini. Ya, kita potong nih guntingnya gimana, ini buat ngunting agak susah juga nih. Nah, kita sudah melihat ini produknya di ujungnya seperti ini. Artinya ini benar bukan sabun mandi yang dikirim, karena di toko online itu kadang-kadang penjualnya, sellernya ada yang nggak beres. Kadang-kadang ada yang kita beli makanan kerupuk misalkan 2 bungkus, yang dikirim cuma 1. Nah, ini sudah tidak aneh lagi di belanja online, makanya harus hati-hati dan lebih teliti. Nah, ini saudara, kita sudah membukanya dan ini radionya terlihat merek Senator 43 atau Senator A3. Nah, bahkan bagian nomor serinya pun masih ada. Namun radio ini radio mati, jadi kita hidupkan dulu dengan perbaikan. Mana yang perlu kita perbaiki? Nah, yang penting penampakan radio ini luar biasa, di mana tahun 80-an adalah merupakan produk terbaik dari radio MW. Seperti diketahui, di era tahun 60-an kebanyakan radio hanya SW ya. Hanya SW untuk tahun 60-an. Pemancarnya pemancar SW dan radio monitoringnya juga radio SW. SW1, SW2. Sementara untuk pemancar FM itu dimulai sekitar tahun 70-an, entah 70 berapa, pokoknya tahun 70-an mulai ada pemancar MW. Nah, untuk mereka yang memiliki pemancar SW tidak bisa mendengarkan pemancar NW tanpa melakukan perubahan. Maka larislah saat itu tukang servis merubah dari radio SW menjadi SWMW dengan penambahan osilator MW dan spool antena SMW ya, spool antena MW.
Karena pada radio SW1 ataupun SW2 spool antenanya berbeda. Nah, kemudian mulailah tuh rame terkenal radio MW di era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Kemudian berjalannya waktu tahun 90-an mulailah terkenal dengan pemancar FM. Nah, itu pun sudah masih jarang ya, pemancar FM frekuensi modulation. Jadi yang berubah-ubah itu frekuensinya. Kalau MW amplitudo modulation. Jadi yang berubah-ubah amplitudonya. Dan pemirsa, di tahun 90 ke atas radio MW masih banyak, masih sering kita dengar. Namun di tahun 2000-an mulailah radio MW ditinggalkan dan radio FM merajai gelombang frekuensi radio FM dengan alunan musik yang stereo. Karena di masa-masa awal kemunculannya pemancar pemancar FM kebanyakan masih didominasi pemancar yang non stereo atau FM biasa. Seiring berjalannya waktu, maka radio-radio mulai membuat pemancar FM stereo. Dewasa ini, saat ini tahun 2024, pemancar MW hampir tidak ada. Sebagian masih ada, kita bersyukur dan alhamdulillah masih ada pemancar MW yang siaran, seperti salah satunya adalah RRI Purwokerto yang terkenal dengan penyiarnya dulu Almah Suseno. Dan siapa lagi tuh ya, banyak sekali penyiar-penyiar terkenal di masa itu. Dan pemirsa, pemancar FM sekarang memenuhi gelombang frekuensi dan kebanyakan adalah pemancar yang sudah stereo. Nah, itulah pemirsa, bagaimana perjalanan radio di Indonesia khususnya, dan di dunia tentu saja tidak jauh berbeda. Pemirsa, menilik lebih jauh ke belakang di tahun 30 sampai tahun 50-an, kebanyakan radio menggunakan radio tabung atau gelas-gelas kaca yang menyala atau bohlam ya, semacam bohlam gede-gede sebesar bohlam lampu, dan namanya juga lampu. Dan radio di masa itu, baik pemancar maupun penerimanya adalah radio tabung yang bentuknya gede-gede. Dan untuk penerima radio yang tabung ini di kampung-kampung harganya mahal sekali. Untuk membelinya harus mengganti dengan berkarung-karung gabah atau mesti menjual kerbau untuk mendapatkan radio tabung di masa tahun 40 atau tahun 30-an. Sementara kalau menggunakan baterai ya, radio tabung ini memerlukan baterai sampai 40 biji bahkan lebih. Jadi bisa dibayangkan, sementara pemakaiannya pun tidak lama, artinya boros. Jadi radio tabung ini menggunakan listrik PLN, itu pun juga boros karena memang harus menyalakan filamen juga.
Dan untuk pemancar tabungnya juga boros juga, cuma daya tahannya lebih kuat. Jadi kalau pemancar tabung itu lebih kuat dengan perawatan yang baik. Kemudian setelah tahun 50-an, mungkin 58 ke atas, mulailah berganti dengan radio transistor atau semikonduktor. Seperti transistor-transistor tipe lama, SA101, SB sekian-sekian ya, SA103 yang terbungkus dengan semacam logam ya, aluminium. Nah, di masa kejayaan transistor inilah penerimaan radio MW sempurna, di monitor bagus, harganya makin terjangkau, dan pemakaian baterai lebih irit. Yang tadinya mesti menggunakan 50-40 baterai untuk pemancar tabung, untuk radio tabung, maka setelah menggunakan transistor cukup menggunakan 4 buah baterai atau 6 buah baterai, atau bahkan 2 buah baterai seperti yang terlihat pada radio ini. Sekarang ini kebanyakan radio berubah menggunakan IC yang lebih kecil-kecil lagi, dan harganya pun lebih terjangkau. Namun demikian, saat radio ini rusak, sulit untuk memperbaikinya karena komponennya yang sangat kecil. Jadi kebanyakan daripada diperbaiki, beli radio baru. Dan kelemahan dari radio-radio produk sekarang yang menggunakan IC kecil-kecil seperti halnya komputer adalah untuk memonitor radio MW kebanyakan cacat, tidak sempurna. Karena memang komponennya diringkas sekali. Tapi untuk memonitor radio FM, tentu saja radio keluaran zaman sekarang sangat baik. Inilah radio MW, teknologi yang paling sempurna untuk memonitor radio pemancar MW. Jadi radio receiver MW seperti ini yang menggunakan transistor adalah era keemasan untuk memonitor dengan bagus radio pemancar MW dengan monitor radio MW juga dengan teknologi yang di masa itu adalah masa yang terbaik. Karena perkembangan makin ke sini, orang membuat radio receiver kebanyakan menggunakan IC yang digunakan pada komputer yang kecil-kecil, dan hasilnya tidak bisa memonitor radio MW dengan sempurna, dengan bagus sekali. Kadang-kadang suaranya putus-putus, tidak maksimal. Karena sepertinya radio yang dibuat di masa sekarang tahun 2024 difokuskan untuk memonitor pemancar FM, bukan AM. Nah, seperti inilah lebih jelasnya foto-foto dari radio Senator. Ini gambarnya nggak jelas, ini ada A3 atau 43. Mungkin pemirsa adalah yang tahu. Nah, ini nomor serinya pun masih ada. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana sih suara radio ini. Terima kasih, jangan kemana-mana, ikutilah siaran radio receiver ini, kita dengarkan bersama-sama.
beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3, terus berudara untuk Indonesia. Channel informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk awali hari dengan informasi aktual dan hiburan di Purwokerto pagi ini. Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 RRI Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Dan hiburan di Purwokerto pagi ini. Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kau mesra. Benar. Aku terus di sisiku membuatku penasaran. Yang pertama, tapi ini paling menarik. Yang pertama, tapi ini paling